Selamat pagi semuanya, saya Waldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Takbir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada saat yang berbahagia ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Ya Habibana, Ya Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkanlah terlebih dahulu untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adisti Rahmawanti dengan nomor NPM 20541811004. Saya dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selama 10 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua dengan menjelaskan sedikit tentang bioremediasi. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan izin men-share materi yang akan saya kemukakan. Yang pertama yaitu output yang akan saya bawakan tentang bioremediasi. Yaitu ada pencemaran lingkungan dan bioremediasi. Pencemaran lingkungan yang meliputi senyawa pencemaran lingkungan, dan bioremediasi yang meliputi pengertian bioremediasi, faktor yang mempengaruhi bioremediasi, mikroba dalam proses bioremediasi, dan jenis bioremediasi. Selanjutnya yaitu ada pencemaran lingkungan. Kita ketahui bahwa salah satu hal yang menjadi topik hangat perbincangan di Indonesia yaitu tentang pencemaran lingkungan. Hasil riset mengungkapkan bahwa pencemaran lingkungan di Indonesia sendiri telah sangat memprihatinkan. Pencemaran lingkungan ini dapat terjadi karena akibat ulah manusia maupun karena faktor lingkungan itu sendiri. Selain itu, pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran lingkungan air dan pencemaran lingkungan tanah. Selanjutnya yaitu senyawa pencemaran lingkungan. Senyawa pencemaran lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada senyawa pencemar dan yang kedua ada senyawa xenobiotik. Nah, senyawa pencemar sendiri merupakan senyawa-senyawa yang secara alami ditemukan di alam dengan jumlah yang tidak terkontrol. Salah satu contohnya yaitu minyak mentah, minyak hasil penyulingan, fosfat, dan logam berat. Sedangkan senyawa xenobiotik yaitu senyawa kimia yang dihasilkan oleh aktivitas atau rekayasa manusia yang sebelumnya tidak pernah ditemukan di alam. Salah satu contohnya yaitu herbisida, pestisida, plastik, dan juga serat sintesis. Selanjutnya yaitu ada bioremediasi. Nah, perkembangan iptek dan pengetahuan telah memunculkan berbagai macam ilmu baru dan juga teknik baru, salah satunya yaitu bioremediasi. Bioremediasi ini sendiri merupakan suatu proses penguraian limbah organik maupun anorganik polutan dari sampah yang dengan menggunakan organisme, yaitu berupa bakteri, jamur, tumbuhan, dan enzim, dalam mengendalikan pencemaran yang tidak terkontrol untuk dengan mereduksi pencemaran dari lingkungan tersebut. Nah, hal ini dikemukakan oleh Pidali dalam buku yang berjudul Bioremediation on Overview, Pure and Applied Chemistry pada tahun 2011. Selanjutnya adalah teknik bioremediasi. Selanjutnya adalah mekanisme bioremediasi. Nah, mekanisme bioremediasi ini terjadi ketika enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi polutan yang memiliki sifat beracun dengan cara mengubah struktur kimia dari polutan tersebut. Nah, peristiwa ini disebut dengan biotransformasi. Pada kebanyakan kasus, biotransformasi akan berakhir pada biodegradasi, di mana senyawa yang beracun yang memiliki senyawa yang kompleks akan terdegradasi menjadi senyawa yang tidak kompleks. Pada akhirnya akan menjadikan metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Selanjutnya yaitu ada mikroba dalam bioremediasi. Mikroba dalam bioremediasi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bakteri, yang kedua ada fungi, yang ketiga ada jamur, dan yang terakhir ada yeast. Nah, alga sendiri salah satu contohnya yaitu Ascophyllum nodosum. Sedangkan pada bakteri, salah satu contohnya yaitu Bacillus cereus dan Pseudomonas peroni. Sedangkan pada fungi, yaitu salah satunya Agricus biosporus rijopus. Sedangkan pada yeast, salah satu contohnya yaitu Candida tropicals dan Candida utilitis.
Selanjutnya yaitu ada jenis bioremediasi. Bioremediasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan prosesnya dan berdasarkan tempatnya. Berdasarkan prosesnya terbagi lagi menjadi tiga, yaitu biostimulasi, bioaugmentasi, dan bioremediasi intrinsik. Sedangkan bioremediasi berdasarkan tempat berlangsungnya terbagi menjadi dua, yaitu bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Bioremediasi berdasarkan prosesnya, yaitu biostimulasi. Nah, biostimulasi ini sendiri merupakan penambahan hara dan juga penambahan nutrisi dan oksigen ke dalam air tanah dengan tujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dan juga aktivitas mikroorganisme atau bakteri di dalam zat yang tercemar. Selanjutnya itu bioaugmentasi. Nah, bioaugmentasi sendiri merupakan penambahan organisme yang alami maupun telah direkayasa ke dalam tanah yang tercemar. Selanjutnya yaitu bioremediasi intrinsik. Nah, bioremediasi intrinsik sendiri merupakan suatu proses bioremediasi yang terjadi secara alami tanpa adanya bantuan manusia. Selanjutnya ada bioremediasi berdasarkan berlangsungnya, yaitu ada in situ dan ex situ. In situ merupakan suatu proses bioremediasi yang mengandalkan pada mikroorganisme yang ada pada tempat asalnya untuk mendegradasi lingkungan tersebut. Sedangkan bioremediasi ex situ yaitu suatu proses bioremediasi di mana dilakukan di luar tempat asalnya mikroba tersebut. Nah, prosesnya itu dengan terlebih dahulu memindahkan tanah yang terkontaminan ke lahan yang lain, kemudian di treatment, setelah selesai baru dikembalikan ke tempat asalnya. Selanjutnya yaitu ada strategi bioremediasi teknik in situ. Nah, yang pertama yaitu ada bioventing. Nah, bioventing ini penambahan udara dan hara melalui sumur air di dalam tanah yang tujuannya untuk menstimulasi bakteri di dalam tanah yang terkontaminan. Yang kedua yaitu bioaugmentasi. Nah, bioaugmentasi sendiri merupakan penambahan organisme ke dalam tanah yang terkontaminan. Selanjutnya ada biosporging. Nah, biosporging sendiri merupakan injeksi udara ke dalam tanah yang tercemar dengan tujuan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen sehingga mampu mempercepat proses degradasi pada zat yang tercemar. Selanjutnya yaitu yang terakhir, fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini merupakan penggunaan tumbuhan untuk merubah ataupun memindahkan kontaminan yang berada pada lingkungan tanah tersebut. Selanjutnya yaitu strategi bioremediasi teknik ex situ. Nah, strategi bioremediasi teknik ex situ ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada composting. Nah, composting ini merupakan penggabungan dari senyawa yang terkontaminan dengan bahan organik yang tidak berbahaya. Salah satu contoh bahan organiknya yaitu kotoran ternak maupun limbah hasil pertanian yang tidak berbahaya. Yang selanjutnya yaitu bioreaktor. Nah, bioreaktor sendiri merupakan suatu proses di mana bahan terkontaminan baik yang berupa padatan maupun yang tercemar melalui sistem yang dibangun terkurung. Selanjutnya yaitu ada biopilis. Nah, biopilis ini merupakan hibrid dari landforming dan juga composting. Nah, yang terakhir yaitu landforming. Nah, landforming ini yaitu teknik di mana tanah yang terkontaminan digali, kemudian dipindahkan pada lahan yang khusus. Setelah itu dilakukan pengamatan secara periodik sampai tanah-tanah tersebut terdegradasi. Nah, ini merupakan tahapan bioremediasi ex situ. Dan ini merupakan tahapan bioremediasi in situ. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan bila ada yang sayang, mohon diungkapkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.